Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kehidupan Ahmad Salim. Kita kembali lagi ngobrol bareng dengan Pak Bashar. Ya, alhamdulillah di video yang kemarin tuh yang pertama ngobrol bareng sama Pak Bashar, viewersnya lumayan banyak. Mudah-mudahan video kita ini menjadi inspirasi buat para viewers ya. Pak Bashar, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pak Bashar, sebenarnya di video yang pertama ada yang belum kesampaian nih saya. Ya, silakan Pak. Belum kesampaiannya itu tentang pengalaman hidup Pak Bashar yang menjadi seorang koki. Ya. Katanya sih kokinya khusus untuk makanan-makanan tertentu aja ya Pak. Betul. Gitu. Cerita dong Pak sedikit Pak tentang koki. Ya. Sampai selamat berjumpa dengan saya Bang Bashar Ya sih. ya, dengan YouTube-nya Bapak Salim Ahmad. Semoga YouTube-nya ini ditonton semua orang dan bermanfaat. Ya, saya akan bagi pengalaman Pak Salim. Ya, memang dulu saya pernah kerja di yaitu restoran Jepang lah kalau dikatakan. Oke, restoran Jepang. Yaitu Taichan, Izakaya Taichan. Itu nama restorannya? Nama restorannya Izakaya Taichan. Izakaya Taichan. Izakaya Taichan. Enggak tahu artinya apa itu ya. Ya. Lanjut Pak. Ya, tahun 92. Tahun 92. Tahun 92 itu kafe belum berdiri. Ya. Dan untuk mencari makanan Jepang itu sulit. Pas ada krisis yang dibilang krismon kejadian ya, itu, maka menyebarlah yang namanya seperti kayak kafe ya, warung-warung kecil. Oh, kalau nggak salah krismon itu tahun 98 ya Pak? 98 itu, maka menjamurlah yang namanya itu ya masakan Jepang dan sebagainya. Oke. Gitu. Padahal boleh dikatakan sebetulnya kalau orang Indonesia tersendiri yang tidak banyak duit, kalau dia benar makan makanan Jepang di restoran yang terbesar, mungkin tidak cukup uangnya. Mahal ya. Ya, karena porsiannya mahal. Oh gitu. Nah, seperti itu. Boleh tanya nggak kisaran harganya berapa sih gitu? Yang paling murah ada di restoran itu? Yang paling murah seperti contoh dah ya, salat seperti kayak itu bakaran tebayaki. Tebayaki. Ya, apa itu tebayaki? Sayap ayam dua sayap ayam dibakar. Itu harganya itu 35.000 dulu. Luar biasa. Tahun 90-an. Tahun 90-an harganya 35.000. Kalau sekarang entah berapa. Seperti itu. Oke. Contoh sekarang chicken basket. Oh, chickennya di dalam basket Ya, atau chickennya main basket? Ya. Chicken basket yang pakai tepung kan? Chicken basket pakai tepung. Yang ada chicken atau ebi fry. Ebi fry. Aduh, yang namanya fry itu sekarang orang kita udah banyak pakai. Apa tuh? Fry itu kan pakai tepung roti ya. Ya, itu kan orang kita sudah banyak buat, gak bisa kayak salmon fry. Ya kan, yang bentuk-bentuk itu gorengan, itu orang kita sudah bisa buat. Bentar Pak, karena ini nama makanannya aneh-aneh, dijelasin dah satu-satu itu apa, ebi fry, segala macem tuh. Oke, saya akan jelaskan. Ya mungkin ini yang sedikit saya tahu aja. Oke. Kalau misalnya salah ya mohon dimaklumi. Ya. Kalau misalkan kita keliru nih dalam nyampein informasi, boleh silakan tulis komentarnya di kolom komentar ya, yang benernya kayak apa gitu ya. Oke. Ya. Menurut saya itu masakan Jepang itu ada bagi-bagiannya. Oh gitu. Ya, yang pertama adalah misalnya yang berkuah, yang terbentuk dari mie adalah ramen. Oh iya, saya pernah makan kalau ramen. Ramen. Ya. Oke, yaitu yang berkuah, yang memakai mie, itu semuanya ramen. Oh, apapun jenis makanannya yang pakai mie dan berkuah itu namanya ramen. Oke. Cuman tinggal tergantung dari penyajiannya. Ada yang namanya
saya taichan ramen pakai sayur-sayuran, ya kan? Oke. Ada taichan, ada yang namanya ramen salt, ramen ini segala macamnya. Itu adalah yang penting berkuah, itu adalah ramen sebetulnya. Oke. Yang kedua adalah bakaran yang namanya yaki. Yaki itu dibakar. Oh, apapun makanan yang namanya itu ada yakinya, berarti Ya, itu dibakar. iya, seperti contoh tebayaki, salmon yaki, Oh, ya kan, gitu. takoyaki. Mm-mm. Terus macam yang lain lagi itu dibakar, itu namanya yaki. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi ada yaki itu artinya dibakar, dipanggang. Oh, oke. Gitu. Ada lagi yang namanya, Nah, tadi kan ada yang kalau yang berkuah tuh ramen. ya, Kalau yang dibakar yaki belakangnya gitu. yang dibakar yaki. Oke. Pamit ya. Terus apalagi itu, Pak? Yang berbentuk fry, Fry itu goreng. goreng. Mm-mm. Ya, seperti kayak ebi fry, Ebi chicken fry. chicken fry. Iya kan? Ebi fry itu apa? Ebi itu kan artinya udang. Oh, ebi itu udang. Udang. Terus chicken itu ayam kan, Chicken biasa. ayam. Ya, chicken Mm. fry di ini ya kan, salmon fry. Ya. Ya, terus yang semua jenis yang digoreng dibalut dengan tepung roti itu adalah fry. Oke. Dan ada lagi yang ketiga adalah tempura. Tempura. Nih yang di depan sekolah kita tempura. Ya, gapura, oh, gapura. Ya. Tempura juga banyak, Pak. Oh gitu. Ya. Tempura ini bisa di sayuran juga tempura, ebi tempura. Ya. Tempura. Iya, banyak sayuran kalau dibentuk dibalut dengan yang namanya tepung terigu, itu udah termasuk tempura. Tempura. Oke, Iya, oke. seperti itu. Iya. Dan ada lagi yang terakhir adalah sashimi. Sashimi. Oh, saya pernah dengar sih tapi belum pernah makan. Sashimi adalah makanan Jepang, itu ikan-ikanan sebetulnya mentah. Sashimi itu adalah ikan-ikanan mentah. Makanan Jepang yang mentah itu namanya sashimi. Iya. Berarti itu udah berapa tuh? Yang berkuah ramen. Terus yang membakar yaki. Ya. Terusnya Yang digoreng-goreng dengan yang tepung digoreng roti fry. fry. Yang digoreng dengan tepung terigu namanya tempura. Iya. Heeh. Terus makanan ikan-ikan yang mentah itu sashimi. Yang mentah, makanan ikan mentah sashimi. Oke. Ya, dan juga ada salad. Salad. Iya. Enggak Salad kan ketinggalan ya. sayuran ya. Iya. Itu pokoknya. Banyak sebetulnya makanan Jepang ini hampir sama. Ada lagi, Pak, yang dioseng. Yang dioseng lain lagi. Iya, seperti kayak moyashi tame. Ada tame. Moyashi, ya kan? Moyashi. Toge itu sayuran, ya kan? Mm-mm. Di oseng bahasanya kita begitu. Itame. Moyashi itame. Toge Kaiso, oseng. Iya. Renso itu kayak semacam bayam, digoreng. itame. Pokoknya Oke, Pak Basar. Itu apa itu udah semua atau masih ada lagi? ya saya yakin sudah semua itu. Oke. Terus kan banyak yang kita nggak ngerti nih, Pak. Apalagi di restoran Jepang gitu ya. Bukan kita sih, saya sebenarnya saya nggak ngerti gitu. Cara masaknya. Ya. Ya gini, Pak. Cara masaknya itu memang orang Jepang itu sebetulnya itu tidak jauh sama orang Indonesia untuk masak. Iya, oke. Ya, seperti itu makanya. Ini penyajiannya itu yang agak beda. Penyajiannya agak beda. Gitu. Kalau untuk cara masaknya hampir sama. Oke. Iya, seperti itu cara masaknya. Mungkin bumbunya juga beda kali ya. Nah, memang kalau kita bumbu ya karena kita di Indonesia bumbunya juga beda, Pak. Dia itu simple sebetulnya. Simple loh. Iya. Kalau kita kan beraneka ragam bumbu, semuanya masuk. Betul. Ya kan? Kalau orang Jepang kan terkenal sehatnya makanannya. Betul, ya. betul. Memang kalau orang Jepang itu kalau makan mentah-mentah sekalian. Iya. Ya, kalau makan nah itu setengah matang dia malah tahu makanan yang mana yang harus di setengah matang, mana yang harus matang. Oh gitu. Mana iya. yang
mentah. Itu dia memang seperti itu. Iya, iya. Wah, betul betul betul. Maka fisik dia ya kuat-kuat. Coba bayangkan orang Jepang. Dia kerja pagi sudah berangkat, ya kan, langsung dia mampir ke restoran, kadang-kadang pulang itu jam 1 malam, jam 2, besok pagi udah berangkat lagi, tapi fisiknya kuat. Kenapa? Ya karena diimbangi dengan gizinya itu ya, makanannya yang bergizi, dan cara masaknya juga khusus kali ya, biar gizinya itu nggak hilang gitu. Iya, ya. Memang kalau dibayangkan dia makan itu paling banyak Jepang, Pak. Karena dia makan bukan satu nasi, kita nasi sampai itu 2 udah selesai. Iya. Kalau dia kan nasi salad juga, ini juga seperti ini juga. Jadi banyak jenisnya ya. Kalau kita kebanyakan nasi kalau ya, dia kalau kan makan. berkata 5 sehat 5 sempurna lah, ada cukup. Kalau kita mungkin 3 sehat gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kayak misalkan ramen. Nah, kita bahas ramen aja nih. Bumbu apa yang khusus untuk ramen? Pasti istilahnya beda dong sama yang bumbu orang Indonesia gitu. Ya, seperti kayak soyu ramen. Soyu. Oh, ada Soyu nama lagi, ini soyu. artinya kan kecap. Kecap. Jadi mie kuah yang berkecap. Mie kuah yang berkecap. Tapi memang kecapnya ini diolah lagi. Diolah lagi. Iya. Ya langsung kecap yang sudah. Jadi soyu ada ya, bumbu soyu ya di supermarket. Oke. Kadang pun di warung-warung ada soyu ya. Nggak langsung gitu, tapi ada dia bikin tare namanya. Apalagi itu tare? Ya, tare ramen. Tare ramen. Tare ramen kalau di sini, kalau kita buat seperti kayak tukang pangsit, dia bikin tare tuh, yang kecap asinnya. Kecap asin, baru buat dia yang dibuat kayak kaldunya itu minyak, ya seperti itu. Oh gitu, yang bikin rasa gurih gitu Iya, ya, tuh, tarenya. atau apalah gitu ya. Iya, seperti itu, tarenya ada tare. Saya pernah dengar kare. Ya, itu ada kare. Lain lagi. Kare sama tare beda. Beda. Oh beda. Terus selain soyu, bumbu apa lagi nih yang biasa dipakai sama orang Bumbu Jepang? pokok Jepang. Bumbu pokok Jepang. Ya, yang pertama adalah hondashi. Hondashi. Ya, hondashi. Pakai H depannya. Ya, hondashi. Oh, hondashi. Ya, hondashi ini Yamaha. kalau bahasa kitanya itu apa? Mecin dasar tuh. mecin. Cuman terbuat dari ikan. Dari Halus. ikan. Ya. Ikan Jepang kali ya. Ya iya, dia ikan, dia udah di seperti kayak kecil tuh ya, coklat warnanya. Itu hondashi itu seperti kayak bumbunya hondashi. Pokok tuh pasti masakan apa aja itu kalau yang berkuah itu pasti hondashi dipakai. Cita rasanya kayak gimana tuh hondashi? Seperti kayak itu, Pak, kayak mecin, kayak itulah dia. Penyedap rasa kali ya. Yang kedua tidak jauh dari bawang putih dia. Bawang putih ya. Bawang putih dia. Sama lada. Lada. Itu tidak jauh. Enggak pakai cabai. Ya, enggak. Dia pakai lada dia kadang-kadang. Mungkin ada dia sedikit ya togarashi lah, istilah cabai kering. Togarashi namanya. Ya. Togarashi. Gitu. Arigato. Togarashi. Artinya seperti itu. Artinya orang Jepang ini simpel makanya. Iya. Iya, kita kan pakai kemiri, kunyit semuanya. Kalau kita lebih ke khasnya itu adalah rempah-rempah. Kalau mereka orang Jepang nih makanannya simple. Demi untuk menjaga gizinya biar tetap ada gitu ya, biar nggak gampang hilang gizinya. Iya, memang kalau kita kan contoh lah, salah satunya bikin nasi goreng. Kalau kita pakai bawang merah, iya kan? Iya. Pakai cabai, iya. Terasi. Pakai terasi diaduk tuh kok segala macam. Kalau dia simpel, Pak. Yang pertama dia pakai apa? Hondashi, soyu dikit, ya kan? Hondashi yang tadi ya, garam dikit, soyu, garam dikit, ya kan, tuh sasa, ajinomoto ya kan? Ya kan? Iya. Udah jadi. Kelar ya. Kelar. Tapi apa rasanya? Ya rasanya kalau yang itu memang rasa, tapi kalau udah dipadukan mas ini enak. Enak ya. Cuman dia belum cuma pernah sayang, nyoba aja kali ya. Saya kalau orang kita tidak pakai nasi goreng ini tidak dipakai sayur-sayuran. Kalau dia pakai sayuran ditambah gitu. kayak wortel lah. Iya. Iya, wortel ini. Goyang mejanya, Pak. Seperti itu. Oke. Wah, berarti ini banyak istilah-istilah yang baru saya tahu nih pemirsa di rumah. Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi nih dari Pak Basar. Kalau kemarin ngomongin seni, sekarang ngomongin makanan. Mudah-mudahan yang di rumah nggak pada ngiler ya. Oke, selanjutnya tadi ada hondashi, terus ada soyu.
Apalagi yang bumbu khas orang sonoan. Kalau orang Jepang bilang kan niniku. Hah? Niniku, Apa itu? bawang putih. Oh, bawang putih niniku. Iya, kalau nenekku di rumah. Nenekku di rumah Iya. lagi nyiri. Iya. Lanjut. Niniku, fondasi, soyu. Banyak Pak, fondasi, soyu. Nah, itu. Ya, dia juga ada. Dia itu biasanya juga dia ani laut, Pak. Pakai galupu tuh. Apa tuh? Wok ame. Wakame. Ya, wok ame. Wok ame itu terbuat dari rumput-rumput laut ya. Oh, rumput laut. Iya. Iya, iya, iya. Ame itu. Apa sih bahasanya kalau rumput laut, bahasa Jepang ya? Lupa saya. Rumput laut ada yang ini hampir lupa. Terus kalau sekarang kan dijualin tuh yang di anak-anak yang kering. Yang kering hijau Ya, gitu, ya, yang hijau itu. lembaran. Ya, itu yang keringnya, Pak. Lembaran. Itu biasanya dia di lembaran itu dipakai untuk sushi. Iya, buat Iya. bungkus ya, Pak. Bungkus sushi. Nah, saya pernah lihat itu Mada. Iya, ada juga yang seperti belum masih kering, baru cara gunakannya dibasahin dulu, dipasin air, kasih air dulu, baru dia kan memang tuh, baru masak. Itu biasanya dia dipakai untuk kayak salad, untuk ramen, dimasukin ke situ. Jadi itu Nori namanya. oh iya, nori. Nori itu ada yang kering ya, bukan Iya, nori iya. bokir ya. Nori bokir ada lagi. Oke, terima kasih Pak Besar. Sedikit aja nih biar yang lain penasaran, kita cukupin sampai di sini. Nanti kalau viewersnya banyak lagi kita bikin lagi gitu ya. Siap. Jangan lupa komentarnya, pengen cerita apa lagi nih tentang Pak Basar. Oke, like and subscribe. Dulu saya Assalamualaikum pernah ngajari di sini, di daerah, Pak. ya, di daerah Ngajar. ngajar Ngajarin masak saya dulu. masak. Oke. Jadi ada orang mau buka restoran, kita sempet ngajarin. Iya. Terus sama kalau udah di ini kan namanya manggil tamu ya. Oke. Di sini ada roti. Iya, Di sini ada siap. gorengan. Iya, Pak Basar pengen disediain sajen. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi